Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Zikri Firdausi, nomor NIM 7211419474 dari akuntansi A. Saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan e-commerce. Yang pertama ada perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik ini memiliki dua definisi, yaitu secara sempit dan secara luas. Definisi secara sempit, perdagangan elektronik merupakan transaksi-transaksi bisnis yang berhubungan dengan penjual dan pelanggan yang saling berhubungan satu sama lain melalui fasilitas layanan internet. Lalu, pada definisi luasnya, perdagangan elektronik merupakan transaksi bisnis melalui jaringan internet di mana terdapat operasi internal dan eksternal perusahaan seperti adanya komponen sumber daya manusia, layanan informasi, dan pemasaran. Jadi, di dalam definisi luas ini, tidak hanya memandang adanya transaksi bisnis yang dilakukan melalui internet, namun memandang juga adanya aktivitas internal dan eksternal yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Lalu, ada manfaat yang diharapkan dari e-commerce. Perusahaan melaksanakan e-commerce untuk dapat mencapai perbaikan organisasi secara keseluruhan. Perbaikan ini diharapkan merupakan hasil dari 3 manfaat utama, yaitu perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan, perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan, dan peningkatan imbal hasil ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Jadi intinya dari adanya e-commerce ini diharapkan dapat meningkatkan perbaikan layanan secara keseluruhan atau signifikan dari cara konvensional. Lalu ada kendala-kendala e-commerce. Di sini terdapat 3 komponen atau kendala yang paling penting, yaitu ada biaya yang tinggi, kekhawatiran akan masalah keamanan, rantai lunak yang belum tersedia. Nah, di sini kita tahu bahwa jika kita menggunakan alat sistem informasi komputer khususnya, maka akan rawan terhadap pencurian data jika tidak dilindungi dengan sistem yang baik. Masing-masing kendala di atas ini akan semakin tertantang seiring dengan semakin populernya teknologi dan informasi. Hal ini juga dapat menyebabkan biaya sumber daya komputasi dan pada akhirnya akan menurun. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya tentang hukum Moore, yaitu adanya prediksi penggunaan kekuatan komputer setiap 18 bulan. Lalu ada intelijensi bisnis. Intelijensi bisnis adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Tentunya dalam melaksanakan e-commerce bukanlah keputusan yang diambil tanpa meraih pengetahuan terlebih dahulu. Ada beberapa komponen penting. Yang pertama, basis data eksternal. Perusahaan tidak harus mengumpulkan informasi lingkungannya sendiri. Tersedia sejumlah basis data komersial penting yang memberikan informasi mengenai hampir semua subjek. Pencarian eksternal telah dibantu oleh adanya fakta bahwa semakin banyak perusahaan memberikan informasinya sendiri melalui web. Lalu ada mesin pencari. Mesin pencari atau search engine merupakan suatu program komputer yang menanyakan satu kata atau sekelompok kata kepada pengguna untuk dicari. Nah, di sini saya sudah mengilustrasikan pada sebuah bagan, di mana di sini misalkan kita dalam mesin pencari mengetik satu kalimat yaitu e-commerce, lalu kita cari melalui World Wide Web atau yang biasa kita sebut www, dan www itu akan menampilkan beberapa situs yang berkaitan dengan apa yang kita cari sebelumnya. Di sini misalkan ada contoh akan muncul Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan situs-situs lain yang berkaitan. Lalu ada strategi e-commerce dan sistem interorganisasional. Kita telah mengetahui bahwa bagaimana perusahaan dapat membuat hubungan elektronik dengan perusahaan lain untuk menciptakan IOS atau interorganizational system, sehingga semua perusahaan dapat bekerja sama sebagai suatu unit yang terkoordinasi. Ini dapat disebut sebagai sekutu dagang, sekutu bisnis, atau aliansi bisnis. Pertukaran data elektronik adalah salah satu cara untuk mendapatkan suatu sistem interorganisasional extranet yang serupa dengan internet. Tetapi extranet ini terbatas hanya untuk mitra-mitra bisnis yang terpilih dan terpercaya. Lalu ada manfaat iOS. Di sini ada 3 manfaat utama yang paling berkaitan dengan iOS ini. Yang pertama ada efisiensi komparatif, di mana efisiensi komparatif ini dapat membuat perusahaan atau suatu sekutu dagang
dapat memproduksi barang dan jasa dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi daripada sebelumnya dan tingkat pengenaan biaya yang lebih rendah kepada pelanggan. Lalu ada efisiensi internal. Di sini lebih kepada perbaikan sistem operasional di dalam perusahaan itu sendiri, sehingga nantinya perusahaan dapat mengumpulkan atau menganalisis data secara cepat. Lalu ada efisiensi interorganisasional. Di sini meliputi perbaikan-perbaikan melalui kerjasama dengan perusahaan lain, di mana perbaikan ini memungkinkan sebuah perusahaan untuk menawarkan produk dan jasa yang lebih banyak dan juga melayani pelanggan yang dengan jumlah yang lebih banyak. Lalu ada kekuatan penawaran. Kekuatan penawaran merupakan kemampuan sebuah perusahaan untuk menyelesaikan penyelisihan dengan para pemasok dan pelanggannya demi keuntungan perusahaan itu sendiri. Ada 3 hal yang dapat diperoleh dari kekuatan penawaran, yaitu fitur-fitur produk yang unik, menurunkan biaya yang berhubungan dengan penelitian, meningkatkan biaya perpindahan, dan itu adalah 3 poin penting yang telah saya sebutkan. Lalu ada pengaruh penerapan. Di sini terdapat 2 pengaruh, yaitu pengaruh lingkungan dan pengaruh internal. Di mana pengaruh internal di sini terdapat 2, yaitu kebutuhan internal dan dukungan manajemen puncak. Sedangkan pengaruh lingkungan terhadap ada pesaing, sekutu dagang, di mana pesaing ini akan memberikan tekanan kepada perusahaan dan sekutu dagang ini dapat membuat penggunaan kekuasaan atau monopoli kekuasaan yang dapat dilakukan oleh perusahaan dengan perusahaan lain. Itu semua adalah dampak dari adanya interorganizational system atau IOS. Lalu ada manfaat langsung dan tidak langsung. Di sini ada manfaat langsung dari adanya iOS, yaitu berkurangnya kesalahan, menurunnya biaya, dan meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, terdapat manfaat tidak langsung, di mana ada pesaing. Nah, pesaing ini dapat meningkatkan kemampuan untuk bersaing satu sama lain dengan perusahaan, dan adanya sekutu dagang yang dapat memperbaiki hubungan antar pihak, dan juga ada perbaikan layanan. Langkah e-commerce berikutnya. Perdagangan bergerak. Perdagangan bergerak ini merupakan penggunaan telepon seluler dan asisten digital pribadi untuk melakukan e-commerce nirkabel. Seiring berkembangnya teknologi telepon seluler dari generasi analog menjadi generasi digital, istilah telekomunikasi generasi ketiga telah secara longgar dipergunakan untuk teknologi nirkabel yang mampu memindahkan data. Nirkabel berkelas bisnis di semua tempat. Hotspot internet nirkabel cukup memadai untuk penggunaan web umum maupun pribadi. Komunikasi nirkabel yang kecepatannya cukup memadai melalui penyedia jasa komunikasi yang sama dengan telepon seluler akan memungkinkan terciptanya komputasi nirkabel berkelas bisnis hampir di seluruh tempat. Lalu ada menggunakan internet. Ada World Wide Web atau yang biasa kita kenal dengan WWW, yaitu adalah informasi yang dapat diakses melalui internet di mana dokumen hypermedia disimpan kemudian diambil dengan cara menggunakan metode penentuan alamat yang unik. Berikut adalah beberapa istilah umum dalam WWW, yaitu ada link hypertext, suatu petunjuk yang terdiri atas teks atau grafik, halaman web, suatu file hypermedia yang tersedia pada suatu alamat web, lalu ada Universal Resource Locator atau URL, alamat unik untuk situs web, dan nama domain, yaitu alamat situs web di mana sebuah halaman web disimpan. Lalu ada cyberspace dan superhighway information. Istilah cyberspace diperkenalkan pada tahun 1984 ketika penulis William Gibson menggunakan dalam bukunya yaitu Neuromancer. Istilah superhighway informasi biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu kekuatan positif yang memberikan akses atas sejumlah informasi yang terdapat di dalam masyarakat modern. Lalu ada saran keberhasilan penggunaan internet. Dan di sini ada beberapa, yaitu saya akan sebutkan. Yang pertama, pastikan situs web Anda kuat. Pastikan browser dan struktur basis data Anda fleksibel maupun intuitif. Menekankan isi, sering diperbarui, melihat di luar pelanggan, tunjukkan isi pada kebutuhan spesifik pengguna, menjadikan internet intuitif, berada di lokasi web yang tepat, ciptakan rasa kebersamaan, dan carilah bantuan jika Anda membutuhkannya. Nah, berikut ini adalah hal yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.